Dan sekali lagi, pemaafan bagi saya demi hukum ya, itu harus dilakukan di depan penyidik di kantor polisi. Sehingga nanti permintaan penetapan pengadilannya ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bukan di Pengadilan Negeri Solo. Pak, terkait pertemuan dengan Pak Rismon kemarin, Pak, kemarin kan beliau mengajukan restorasi justice. Ini tanggapannya Bapak seperti apa? Apakah menerima atau bagaimana? Ya, kemarin telah datang Pak Rismon Sianipar ke sini, ke kediaman saya, dan saya menerima permohonan maaf Pak Rismon Sianipar, dan mengenai nanti untuk urusan restoratif justice-nya saya serahkan kepada penasihat hukum saya, karena itu merupakan kewenangan dari Polda Metro, kewenangan dari penyidik yang ada di Polda Metro Jaya. Boleh digambarkan Pak, kemarin suasananya seperti apa pada saat Pak Rismon datang, suasananya? Ya biasa aja. Nyantai ya Pak? Acaranya biasa. Berarti belum ada peluang untuk restoratif justice? Sudah saya serahkan kepada penasihat hukum saya, dan nanti tentu saja akan ada tindak lanjut. Sekali lagi, kewenangan ada di Polda Metro Jaya, ada di penyidik Polda Metro Jaya. Sempat ada rasa marah nggak Pak ketika melihat Pak Rismon kemarin Pak? Ya biasa saja. Sudah nggak apa-apa ya Pak atas dengan kemarin-kemarin itu Pak? Biasa saja. Pak, terkait ini Pak, Sehingga otomatis kalau ada satu atau dua terlapor atau tersangka yang meminta restoratif justice dan diberikan pemaafan oleh pelapor, itu Pak Jokowi, berarti kasus ini sudah ditutup, sudah selesai. Saya mengikuti setiap video yang dibuat oleh Pak Rismon. Saya tahu bagaimana cara menyiapkan itu. Ya, tidak sempurna tapi baiklah. Tapi waktu beliau menceritakan tentang masalah restoratif justice tadi, dia minta maaf, itu di ruangan yang menurut saya ruangan aneh, yang tidak pernah dilakukan, dan bicaranya kaku. Jadi yang kamera yang ditempatkan itu juga kamera yang sudah standby, yang tidak goyang-goyang lah seperti itu. Apalagi seperti Pak Rismon wawancara dengan siapa yang dosen Pak Kasmujo dan sebagainya. Kemudian mereka sudah berubah pikiran atau berubah karakter seperti itu. Ya, kita jangan hopeless, jangan putus harapan, jangan putus asa. Tetap ini harus ditegakkan. Yang berkaitan dengan dugaan ijazah palsu harus tetap dilanjutkan. Saya melihat antara hukum dan politik di sini tidak bisa lepas. Ya, jadi tekanan-tekanan secara politis kepada rekan-rekan kita, Mas Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Rismon, beserta rekan-rekan yang lain yang sejumlah 8 orang ya, yang jadikan tersangka di Polda Metro Jaya dengan pasal pencemaran nama baik dan fitnah, termasuk beberapa pasal-pasal di Undang-Undang ITE pasal 32 dan 35. Hal-hal seperti ini yang ke depan seharusnya tidak perlu terjadi lagi, sehingga seseorang yang ingin menyampaikan tentang dugaan terjadinya tindak pidana itu tidak pernah akan takut kalau suatu saat dia dikriminalisasi. Kita banyak melihat contoh misalnya di Kabupaten Pati ya, Jawa Tengah. Itu masyarakat yang melakukan unjuk rasa memberikan kontrol kepada pemerintah daerah setempat karena DPRD Kabupaten Pati lemah. Nah, dia dikriminalisasi ya, unjuk rasa dikenakan pasal ancamannya 9 tahun dan 6 tahun. Ya kan? Pasal pertama pasal 192 KUHP yang lama ya. Kemudian dikaitkan lagi subsidiarnya pasal 160, kemudian satu lagi 169 KUHP. Itu semuanya 6 tahun 6 tahun. Ya, bayangin menyampaikan pendapat di muka umum itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28, ya kan, dan dilindungi oleh Undang-Undang menyampaikan pendapat di muka umum, Undang-Undang nomor berapa tahun 98 ya, nomor 9 tahun 98. Nah, tapi di sisi lain dia bisa dikriminalisasi, ya kan?
Sehingga yang anehnya begitu proses sidang sampai tuntutan ancaman 9 tahun tadi, jaksa hanya menyampaikan tuntutan 10 bulan. Nah, 10 bulan hakim memutuskan percobaan 6 bulan. Nah, ini kan sangat aneh, ya. Nah, mudah-mudahan hal ini yang menimpa saudara Rismon ini jangan mengecilkan hati rekan-rekan yang lain, ya kan. Setelah ada restoratif justice atau keadilan restoratif yang diterima oleh Egy Sujana dan Pak Damai Hairi Lubis, berarti sekarang kan tinggal 5 orang nih. Tetap maju, ya, tetap hukum harus tetap tegak, walaupun katakanlah dugaan akan muncul perang dunia ketiga akibat perang antara Iran dengan Amerika dan Israel, seperti itu. Jadi tidak akan ada yang bisa merubah perang dunia ketiga tidak akan bisa merubah ijazah palsu, akan dirubah menjadi ijazah asli, itu aja. Ya, kalau sepanjang kita berada pada koridor fakta yang sebenarnya, fakta apa yang pernah kita lihat, pernah kita dengar, pernah kita alami sendiri, ya kan. Saya juga pernah ketemu misalnya dengan Pak Jokowi tahun 2013 akhir, ya kan. Langsung fotonya ada di sebelah saya beliau. Saya bicara juga, gitu kan. Nah, kemudian saya dilihatkan dengan dokumen-dokumen yang ada fotokopi ijazah Pak Jokowi. Saya menyatakan ya, saya tidak pernah melihat Pak Jokowi yang asli seperti dalam foto tersebut, sehingga saya menyatakan ini foto yang dalam ijazah berbeda dengan Pak Jokowi asli, seperti itu. Saya menyatakan itu fakta. Nah, kemudian saya melihat perjuangan untuk menciptakan pemilihan umum, khususnya dalam pemilihan presiden, wakil presiden, pemilihan presiden dan wakil presiden yang bebas, umum, langsung, rahasia dan sebagainya itu, atau luber biasanya ya, langsung, umum, bebas dan rahasia. Itu tahun 2029 harus kita ciptakan. Yang kita sebagai bagian dari negara dan bangsa ini harus berani berbuat untuk negara, ya kan? Bagaimana Sumpah Pemuda dulu, pemuda-pemuda se-Indonesia bisa bersatu. Kalau dulu tidak bersatu, ada yang katakanlah ada yang melakukan hal-hal seperti yang dilakukan oleh Rismon ini, apakah kita bisa merdeka? Sumpah Pemuda itu kan menyatukan pemuda. Sekarang kalau hal-hal seperti ini tidak kita siapkan dengan baik, kita tidak koreksi pemilu sebelumnya 2024 misalnya, 2029 bagaimana? Nah, ini harus kita kawal sehingga ya kita tidak membenci siapapun lah. Tapi kalau pemilu itu berjalan free and fair gitu ya, bebas dan semuanya rahasia, semua orang bisa menyampaikan pendapat dengan tenang, saya rasa kalau hanya untuk menjadi macan Asia Tenggara, Indonesia bisa lah seperti itu. Iya, jadi restoratif justice atau keadilan restoratif ini itu kan hal yang baru dan sangat bagus menurut saya, ya. Tapi aturan-aturannya sekarang secara yuridis juga harus diikuti. Pasal 79 sampai dengan 88 hukum acara pidana kita yang baru yang menyebutkan seperti itu. Jadi tidak misalnya pemaafan itu yang pertama ya. Apakah ini pemaafan seperti silaturahmi di hari raya Lebaran tadi, minal aidin wal faizin Pak, selesai gitu? Bukan. Ini sudah dalam proses criminal justice system, ya kan, dalam sistem peradilan pidana kita. Sehingga kalau hal-hal yang beracara dalam kaitan dengan restoratif justice tadi, ya harus dilaksanakan di kantor polisi, bukan di kantor mana-mana. Kantor polisi di mana penyidik itu berada, yang menyidik itu, dan di depan penyidik, ya kan. Nah, makanya saya katakan kalau penyidik itu menyangkut ada mantan presiden, harusnya penyidiknya kan, ya mohon maaf ya, pangkatnya paling nggak selevel dengan ya bintang 3 atau bintang 2, jangan diserahkan brigadir. Kita menghormati kan di situ, ya. Jadi karena ini khusus, seperti contoh dulu misalnya, saya masih ingat waktu Gus Dur dulu diperiksa sebagai saksi kasus Bulog Git. Itu penyidik datang ke istana,
mendengar beliau sebagai saksi dan didengar keterangannya, karena dihormati di situ. Karena saksi di hukum acara pidana bisa diperiksa di mana dia bertempat tinggal. Tapi kalau beracara dalam rangka RC itu tidak boleh dilakukan di rumah korban, karena ada dua pihak yang di tengah kan penyidik nih. Jadi penyidik harus bertindak imparsial gitu loh, jadi tidak memihak. Nah kalau misalnya ada masalah tidak tercapai pemaafan, mungkin masih ada konflik, kemudian dipukul salah satu, kan itu yang harus dihindari. Atau mungkin ada yang membawa senjata tajam, kan harus hindari. Jadi sekali lagi, proses pemaafan dalam rangka RC tadi tidak bisa dikatakan harus datang ke rumah korban dan sebagainya gitu loh. Jadi karena yang dikatakan dalam kasusnya yang dilaporkan Pak Jokowi dan kawan-kawannya 3 orang tadi, 4 orang ya, terhadap 8 orang ini, itu juga belum dibuktikan pencemaran nama baik dalam rangka apa, fitnah dalam rangka apa, itu belum ada. Sehingga bagi saya ya terlalu pagi untuk melakukan suatu restoratif justice, ya kan, yang berkaitan dengan laporan polisi yang disampaikan Pak Jokowi, ya. Jadi harusnya bisa diungkapkan secara lengkap dulu. Kasus ini berkaitan dengan apa? Dugaan ijazah palsu. Jadi karena sering diberitakan ke publik merasa dicemarkan nama baik. Nah, dugaan ijazah palsu dibuktikan dulu di awal. Ya, jangan nanti diserahkan ke pengadilan. Ya, keberanian independensi dari penyidik ini harus dibuktikan di situ sebagai abdi utama dari nusa dan bangsa. Jadi kembali lagi saya kalau menyorot itu, polisi harus diingatkan kembali kepada pedoman hidupnya, yaitu Tribrata. Yang kedua, pedoman kerjanya yaitu catur prastya. Ya, catur prastya itu yang pertama yang sering saya selalu ingatkan kepada rekan-rekan, kepada anggota kita waktu itu. Yang pertama adalah Satya Prabu. Satya Prabu itu sepertinya setia kepada Prabu. Maksudnya itu Satya Prabu itu setia kepada negara dan pimpinan negara. Nah, kebetulan di Indonesia, negara kita ini ada pimpinan negara, ya, ada pimpinan pemerintah jadi satu. Jadi kalau polisi itu setia kepada negara dan pimpinan negara, jadi menempatkan seorang presiden sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintah, ini polisi harus tahu gitu loh. Nah, ini mudah-mudahan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan dugaan ijazah palsu tetap berjalan. Nah, pencemaran nama baik karena sudah dilakukan restoratif justice, ya kita ikuti. Berarti laporan polisi Pak Jokowi dan kawan-kawan 3 orang tadi, berarti itu sudah case close, kasus ditutup, sudah selesai, dan dimintakan nanti penetapan pengadilan. Dan sekali lagi, pemaafan bagi saya demi hukum ya, itu harus dilakukan di depan penyidik di kantor polisi, sehingga nanti penetapan permintaan penetapan pengadilannya ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bukan di Pengadilan Negeri Solo loh. Seharusnya Pak Rismon sebagai seorang peneliti, ya kita kan apresiasi, berikan penghormatan, bukan hal yang mudah seperti itu, ya. Jadi sekali lagi kita sangat sayangkan, ya, kenapa dari awal tidak langsung minta maaf kepada Pak Jokowi atau Gibran sebelum menulis buku, ya. Jangan setelah menulis buku kemudian berminta maaf. Jadi permintaan maaf seperti ini sepertinya saya banyak melihat ada semacam tekanan. Contoh yang gampang sekali, saya mengikuti setiap video yang dibuat oleh Pak Rismon nih, ya. Saya tahu bagaimana cara menyiapkan itu, ya. Tidak sempurna tapi baiklah. Tapi waktu beliau menceritakan tentang masalah restoratif justice tadi, dia minta maaf, itu di ruangan yang menurut saya ruangan aneh, yang tidak pernah dilakukan, dan bicaranya kaku. Jadi yang kamera yang ditempatkan itu juga kamera yang sudah standby, yang tidak goyang-goyang lah, seperti itu. Jadi sekali lagi saya yakin Rismon ini dalam tekanan dan dia tidak bisa melawan tekanan itu, sehingga dia harus melakukan hal-hal seperti ini. Dan ini berbeda dengan karakter Rismon yang saya kenal pertama kali dengan beliau waktu mulai bicara tentang masukan ijazah palsu, dan kemudian Pak Rismon juga menulis buku tersebut. Jadi saya meluruskan begini, kalau ada satu laporan polisi
kemudian sudah ditindaklanjuti dengan surat perintah dimulai penyidikan. Ya. Laporan polisi dan surat perintah dimulai penyidikan itu hal yang seperti dua sisi mata uang, nggak bisa dipisahkan. Jadi tidak bisa ada surat perintah dimulai penyidikan yang kedua atau ketiga. Jadi satu laporan polisi, satu SPDP atau surat perintah dimulai penyidikan. Nah, begitu proses berjalan, kemudian ada pengajuan restoratif justice oleh terlapor yang pertama kali, yaitu Pak Egy Sujana dan Pak Damiar Lubis. Nah, apabila ada permintaan maaf, ya kemudian pelapor menerima memberikan pemaafan, berarti peristiwa yang dilaporkan oleh Pak Jokowi dan kawan-kawan 3 orang tadi harus dinyatakan sudah ditutup kasusnya, karena satu LP, walaupun ada 3 pelapor, satu grup. Ya, setiap dalam surat panggilan, saya kan pernah dipanggil juga sebagai ahli di situ, pasti LP itu disebutkan semua. Nah, ini kasusnya harus ditutup, dikembalikan bahwa peristiwa pencemaran nama baik atau fitnah itu dan pasal yang lain itu tidak ada, kembali kepada titik nol. Nah, kalau kembali pada titik nol dan sudah dimintakan penetapan pengadilan, apakah kasus ini bisa dilanjutkan tanpa tersangka yang terlapor yang melakukan permintaan restoratif justice? Kan nggak bisa. Sehingga otomatis kalau ada satu atau dua terlapor atau tersangka yang meminta restoratif justice dan diberikan pemaafan oleh pelapor, itu Pak Jokowi, berarti kasus ini sudah ditutup, sudah selesai, nggak bisa maju lagi. Jadi tidak bisa dicicil, 2, kemudian ini 1, nanti ada tekanan lagi, mungkin minta 1 lagi dikurangi. Itu tidak diatur di hukum acara pidana. Ya, jadi ini harus ekstra hati-hati bahwa sistem semacam kredit untuk mengurangi para terlapor tersangka tadi hanya mempertahankan kapan sampai selesai seluruh terlapor ini melakukan RC. Itu tidak diatur seperti itu, ya. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh rekan-rekan yang 5 tadi ya biarkan ini sampai bergulir ke pengadilan, mau dibutuhkan situ. Ya, karena ini akan menjadi catatan sejarah penegakan hukum, mulai dari penyidikan, kalau dilanjutkan sampai penuntutan, sampai pengadilan seperti itu. Ya, apakah disebut itu kriminalisasi? Ya, kalau saya menyatakan selama saya bertugas di kepolisian adalah saya termasuk polisi yang anti kriminalisasi. Jadi kalau setiap ada kriminalisasi, saya pasti akan melakukan evaluasi, saya analisa mengapa ini sampai terjadi. Kenapa? Pengalaman saya, jangan sampai ini terjadi seperti dalam kasus terpidana mati terhadap masyarakat di Sulawesi Tengah yang yaitu 3 orang, Tibo, Dominguez, dan Marinus. Ya, saya sudah pelajari ya, saksi-saksi waktu pengadilan saya ajak ketemu dan menyatakan bahwa dia dipaksa di sidang itu harus menyatakan seperti itu, pesanannya seperti itu. Dan ini jangan sampai terjadi, apalagi hukuman mati, karena sudah ditembak mati tidak bisa kita hidupkan kembali. Nah, ini harus kita jaga jangan sampai terjadi dalam kasus-kasus berikutnya nanti. Iya, saya kembali lagi, cita-cita saya, mimpi saya untuk mengikuti pendidikan di Akademi Kepolisian itu bukan mencari pekerjaan supaya saya tidak nganggur, bukan. Saya jelas pasti mengabdi kepada negara dan bangsa. Dan itu saya tuliskan pertama kali pada saat kita seleksi mengisi formulir itu, apa tujuan masuk Akademi Kepolisian. Di situ kita tuliskan mengabdi kepada negara dan bangsa melalui Polri. Kalau ada yang menulis mencari pekerjaan pasti dicoret di situ. Ya, jadi pengabdian itu tidak akan pernah selesai. Selalu saya katakan pengabdian itu akan berhenti pada saat seorang Bayangkara tadi meninggal dunia, entah masih aktif atau setelah purna, kemudian diserahkan ke pangkuan Ibu Pertiwi, diletakkan di tanah dan diiringi dengan tembakan salvo ke atas. Itu selesai pengabdian. Jadi bukan pensiun berhenti. Kalau pensiun berhenti, mengabdi itu namanya karyawan.
Ya, saya bukan karyawan Polri. Saya katakan, saya bukan karyawan Polri. Saya abdi negara yang kebetulan melaksanakan tugas-tugas di Kepolisian Republik Indonesia. Jadi saya melihat kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan hukum dan misalnya seseorang mungkin di dugaan saya ini dikriminalisasi seperti kasus Pak Tom Lembong, kasus Pak Hasto, ya, kasus kemarin di masyarakat padi seperti itu, kasus di Bekasi seorang polisi yang dikriminalisasi oleh Polres Bekasi, saya turun. Jadi saya sampaikan, kalau ada rekan-rekan yang kontak saya, Pak, Bapak menjadi ahli, saya pasti siap jadi ahli. Jadi nggak usah pasang tari pasang ini, saya pasti ikut turun, ingin memberikan apa yang seharusnya dilakukan oleh aparat itu dalam rangka penegakan hukum. Jadi terhadap Pak Roy Suryo waktu itu, Dr. Tifa juga saat itu, dan Rismon beserta kawan-kawan yang lain, saya melihat ini tidak boleh terjadi lagi. Masyarakat dibuat semacam kasus yang menimpa Roy Suryo, Dr. Tifa dan Rismon dan beberapa kawannya tadi yang tadinya 8 orang sekarang tinggal 5 ya, seperti itu. Ini akan tetap saya ikuti ya. Bukan saya melawan negara, bukan, ya kan? Tapi berbeda pendapat, ya kan? Negara ini kita cintai semua kok, ya kan? Ada orang baik, ada orang buruk, tinggal di negara. Ya tinggal sama-sama. Nggak bisa orang buruk dimasukkan kalau ditenggelamkan, nggak bisa seperti itu. Jadi mari kita sama-sama menuju kepada kalau arahnya sekarang ke 2045 ya, ciptakan bagaimana Kepolisian Republik Indonesia tahun 2045, bagaimana Kejaksaan Republik Indonesia nanti sampai tahun 2040. Semua menuju ke situ. Kalau kita memang ingin mencapai tahun emas kemerdekaan Indonesia seperti itu. Dikembalikan pada yang pertama, pasti sistem rekrutmen atau penerimaan anggota Polri. Ini mungkin perlu ditinjau kembali ke depan ya. Jangan sampai penerimaan anggota Polri ini terjadi celah-celah yang akhirnya akan melahirkan selalu ada, saya katakan, ada polisi baik dan polisi tidak baik. Itu pertama. Kemudian pendidikan, ya kan? Memang ini harus ada perubahan mendasar pendidikan, ya kan? Seorang brigadir dulu memang pendidikannya Bintara itu kan di Sekolah Polisi Negara SPN. Padahal brigadir Tamtamapan atau Barada itu mereka sudah melalui pendidikan menengah. Jadi mereka ini setelah pendidikan menengah harus masuk sekolah tinggi. Nah, berani nggak merubah di sini, ya kan? Misalnya SPN, Sekolah Polisi Negara, itu harus dirubah menjadi Akademi Kepolisian. 3 tahun, dia diploma 3. Kalau sekarang 7 bulan brigadir, ya kan? Dia belum mempelajari bagaimana sebagai penyidik pembantu atau penyelidik. Dia bukan penyidik loh. Kan dia brigadir nih. Seharusnya 3 tahun. Nah, kemudian Akademi Kepolisian. Akademi Kepolisian yang sekarang sebutannya Akpol. Berani nggak dirubah menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian? Karena ini memang sejarahnya, karena dulu ada Akabri, ada Akabri Darat, Akabri Laut, Akabri Udara, Akabri Kepolisian. Nah, sekarang masih disebut Akpol. Seharusnya Akademi Kepolisian tadi berubah menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian. Pendidikannya 4 tahun. Ilmunya, ilmu kepolisian lebih umum situ, lebih tinggi daripada Akademi Kepolisian. Ini harus ada perubahan, sehingga benar-benar mempelajari bagaimana tentang hukum, ya. Kemudian bagaimana tentang teknis taktis di situ juga dipelajari, kemudian kepemimpinan dan sebagainya. Nah, setelah melalui pendidikan disempurnakan tentang bentuk-bentuk lembaga pendidikan tadi, kemudian ada pendidikan jenjang karier nih. Ada sekolah staf dan pimpinan pertama, ada Sespimen, sekolah staf dan pimpinan menengah, ada Sespati dan sebagainya. Nah, organisasi kita ini dulu kan sama dengan ABRI. ABRI itu yang bisa diambil oleh kepolisian adalah masalah disiplin. Bukan tampilnya yang tampil apa, ya mohon maaf, tampil misalnya harus dengan tiap hari pakaian dinas lapangan yang keras gitu, bukan.
tampilan polisi harusnya berbeda dengan militer. Ya tidak dengan senjata tempur, bukan. Senjata yang melumpuhkan, bela diri. Nah ini harus dirubah di situ, ya kan? Kemudian setelah melalui pendidikan tadi, bagaimana peran seorang katakanlah AKBP kan Kapolres. Saya membandingkan Kapolres tahun 60-an, ya kan, dengan Kapolres yang sekarang termasuk saya mungkin ya, itu masih beda bagaimana kepemimpinannya. Jadi pemikiran strategisnya beda kepemimpinan yang sekarang ini dengan produk yang dulu zaman perjuangan tadi. Saya melihat sendiri, saya bisa buktikan di situ, ya kan. Nah ini disesuaikan kembali. Nah kemudian seorang Kapolres berani nggak berbeda pendapat dengan Kapolri? Setelah lahir Undang-Undang Kepolisian nomor 2 tahun 2002, itu dimasukkan tentang tugas polisi adalah profesi. Nah kalau kita dalam profesi, apakah seorang dokter menangani orang yang sakit batuk itu harus nunggu arahan dari Menteri Kesehatan? Kan nggak mungkin. Nah di sini seorang Kapolres misalnya gitu harus berani ngambil keputusan sesuai dengan ilmunya dia, gitu loh. Nah kalau melanggar etika profesi, bagaimana memprosesnya? Nah itu sekarang yang ke depan kalau perlu dan sangat diperlukan ya, bukan kalau perlu, sangat diperlukan fungsi profesi dan pengamanan atau propam ini dirubah. Selain fungsi propam, juga perlu dibentuk Dewan Kehormatan Polri. Ya. Contoh untuk menangani kasus berkaitan dengan misalnya oknum polisi yang penyalahgunaan narkotik, misalnya narkoba. Itu karena ada pidananya narkoba ya dilakukan mulai sidang kode etik, kemudian diproses. Nah, sidang kode etik nanti memutuskan apakah perbuatan yang bersangkutan dianggap masih layak di polisi. Kalau dinyatakan tidak layak, diproses oleh Dewan Kehormatan Polri. Dewan Kehormatan Polri ini lembaga yang tertinggi untuk bisa menentukan seseorang itu masih dianggap layak atau tidak layak, gitu loh. Kalau dianggap tidak layak, PTDH. Nah itu sudah final seperti itu. Jadi sekali lagi ke depan ini hal-hal yang terjadi sekarang ini jangan sampai masih sama dengan organisasi militer. Semuanya tuh harus tunduk pada perintah dari atas. Akhirnya ya mohon maaf sekarang ini kan orang mau berbuat lain tuh takut sama pimpinan di atas, ya kan? Padahal saya sudah buktikan, saya selama bertugas tidak saya mengatakan saya ini orang yang pemberani, enggak. Kalau saya nyatakan berbeda pendapat, saya sampaikan, Jenderal ini belum bisa dilaksanakan karena ini ada undang-undangnya yang menyatakan seperti ini. Kalau dicopot itu risiko. Tapi kalau profesi itu, penegakan profesi itu bisa ditegakkan secara murni dan konsekuen. Kalau saya tidak melaksanakan perintah pimpinan, saya tidak melaksanakan perintah Kapolri, laporkan Dewan Kehormatan, bukan Propam. Itu loh. Laporkan Dewan Kehormatan. Sebetulnya yang bersalah siapa? Yang melanggar profesi siapa? Saya sebagai bawahan atau atasan. Itu loh. Nah, makanya saya bilang Dewan Kehormatan Polri tadi anggotanya harus ada yang dari unsur dari luar, itu ad hoc ya, tidak tetap. Dari perguruan tinggi juga ada, mungkin dari Kompolnasnya juga ada, dari akademisi ada, dari yang ahli psikologinya juga ada, sehingga bisa melihat di situ. Nah ini buntutnya kemana? Endingnya di mana? Trust dari masyarakat. Nah kalau ini tidak diciptakan, ya saya tidak sependapat. Misalnya kasus yang saya ikuti, kasus ya Kadipropam Pak Jenderal Sambo gitu. Anggota polisi salah menangani TKP langsung dikenakan obstruction of justice. Nggak bisa. Obstruction of justice itu harus dilakukan oleh pelaku yang melakukan perbuatan pidana. Tapi kalau polisi mendatangi TKP, kemudian ada kelalaian, kealpaan, ada mungkin kesalahan sedikit,
kemudian dilakukan sidang pidana obstruction of justice, polisi Indonesia kan habis, selesai. Petugas lalu lintas datang ke TKP laka lantas, salah menggambar posisi sepeda motor atau mobil atau korban, langsung dilaporkan oleh pihak lain, obstruction of justice, habis polisi Indonesia. Ya seperti itu. Makanya kalau pelanggaran-pelanggaran dalam rangka pelanggaran etika profesi tadi, yang pertama ya tegakkan tentang sidang kode etik juga. Yang kedua, ke depan perlu dibentuk Dewan Kehormatan Polri. Makanya saya usulkan di situ seharusnya Kadipropam itu dijabat oleh bintang 3 atau Komisaris Jenderal Polisi. Karena kalau suatu saat ada dugaan seorang Kapolri melanggar profesi, melanggar kode etik, itu Kadipropam bisa dinaikkan pangkatnya menjadi Jenderal Polisi Lokal dan beberapa tim menjadi anggota Dewan Kehormatan Polri untuk memutuskan apakah seorang Kapolri itu salah atau tidak, seperti itu. Kasus dugaan ijazah palsu Pak Jokowi ini seharusnya tetap dilanjutkan karena sudah berbagai jalan ditempuh oleh penelitian dilakukan oleh Dr. Tifa, Roy Suryo, Rismond juga sudah, kemudian didampingi oleh beberapa nasihat hukum, kemudian oleh Saudara Bonatua melalui KIP, kemudian ada lagi Dr. Leoni dan sebagainya. Satu lagi siapa yang Bon Jovi ya, Bon Jovi ya. Ini harus kita hormati, ya kan? Kita jangan punya pemikiran, saya mohon maaf loh ya, jangan punya pemikiran ingin memenjarakan Jokowi, nggak ada lah. Ya, yang penting jelas ini bisa dibuktikan dugaan ijazah palsu ini benar atau tidak. Kalau misalnya tidak benar ya nyatakan tidak, ijazah itu asli. Siapa yang berani nyatakan semuanya? Apakah seluruh bangsa Indonesia ini melalui penentuan pendapat rakyat lah nyatakan ijazah Jokowi ini asli atau palsu itu? Tapi kalau dinyatakan memang itu dugaan palsu itu terbukti, karena beliau kan Pak Jokowi sudah pernah menjadi kepala negara, tetap dilakukan penyidikan, dilimpahkan ke jaksa melalui undang-undang kejaksaan. Jaksa bisa melakukan deponering, yaitu mengesampingkan perkara pidana. Tapi itu sudah dibuktikan bahwa itu dugaan ijazah palsu betul. Nah, setelah diadukan deponering atau mengesampingkan perkara pidana untuk sidang pengadilan, nanti dilanjutkan dengan proses politis melalui DPR MPR. Apa yang akan dilakukan? Karena ini mantan presiden kan. Nah, itu diserahkan. Sehingga ini tidak berlarut-larut digantung seperti ini. Ya, harus ada endingnya seperti itu. Ya, jadi mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan yang melakukan penelitian dengan dugaan ijazah palsu, ya, keterangan-keterangan saksi juga sudah cukup banyak, ya kan, yang menyatakan rasa tidak tanda tangan juga sudah cukup banyak. Ya, saya punya pemikiran begini, agak out of the box itu ya. Jadi buat ke depan nih, apakah kasus-kasus yang menyangkut kepala negara, kemudian mantan kepala negara, kemudian menyangkut kekayaan alam, ya, kemudian menyangkut korupsi uang negara yang banyak nih, ya, kemudian menyangkut pejabat tinggi pemerintah nih, itu kalau ditangani oleh hanya Polri saja ada ewuh pekewuh. Saya berpikir tadi, apakah tidak saatnya untuk kejahatan-kejahatan tertentu yang saya katakan tadi, yang tingkat tinggi, ya, kita perlu badan semacam kalau di Amerika itu ada Federal Bureau Investigation, FBI. Saya melihat BIN, Badan Intelijen Negara nih. Kenapa BIN tidak dirubah saja melalui undang-undang menjadi Badan Investigasi Negara? Ya, Badan Investigasi Negara, di situ ya mantan-mantan penyidik bisa masuk di situ. Usianya ya nggak usah dibatasi sampai 80 kalau perlu, nggak ada masalah. Nggak usah dikasih harus kendaraan dinas, kasih pengawal, nggak usah, kerja di situ. Karena intel di Indonesia sudah cukup banyak. Di Polri ada intel, TNI AD ada intel, TNI AL ada intel, TNI AW ada intel, ya, Kejaksaan ada intel. Nah, fungsi intel ini masing-masing ini kemana larinya?
apakah tidak sebaiknya untuk mengakomodir pekerjaan intel ini, informasi intelijen ini, langsung dirapatkan, dipimpin oleh wakil presiden, jangan presiden. Ada pekerjaan yang wakil presiden. Jadi wakil presiden itu juga harus mampu mengendalikan informasi intelijen negara di sini. Nah, sehingga BIN nanti menjadi badan investigasi negara. Bukan mengambil kerjaan Polri loh, mengambil dalam rangka investigasi penyidikan kasus-kasus yang bobotnya tinggi. Ya, karena ini kalau tidak dilaksanakan seperti itu, ya kita akan terjadi hal seperti ada ewoh-pekewoh sungkan seperti itu. Jadi ini pemikiran out of the box saya. Jadi bukan berarti saya ingin tampil beda, bukan. Setelah saya melihat seperti ini, ya. Jadi sekali lagi peran-peran lembaga negara ini perlu ditinjau. Tidak perlu lagi mungkin nanti kalau ada badan investigasi negara, ya, udah KPK bagian dari badan investigasi negara ini, korupsi, apalagi masalah teroris masuk di situ karena cukup berat, ya. Nah, polisi misalnya transnational crime masih dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, ya kan. Terus yang apalagi yang kejahatan-kejahatan konvensional yang masih di Polri, ya. Masalah badan cyber nasional, badan cyber ya penyidikannya oleh badan investigasi negara seperti itu. Jadi di badan investigasi negara itu nanti ada unsur Polri-nya, dan Polri-nya ya, yang sudah pensiun bisa sampai umur 80 di situ, nggak ada masalah. Yang membuat undang-undang kan kita semua, nggak ada masalah. Ya, Kejaksaan juga ada di situ, BPKP juga bisa ada di situ, mantan-mantan BPK masih ada di situ, hakim ada di situ, jaksa di situ. Saya rasa ini akan menjadi suatu badan yang benar-benar akan disegani oleh para pelaku yang diduga akan melakukan kejahatan-kejahatan tadi. Saya harap masyarakat juga tidak menyerah, ya, menyerah kemudian pasrah. Sudah kerja keras selama ini, sudah melakukan penelitian, ya, sudah wawancara, apalagi seperti Pak Rismon wawancara dengan siapa yang dosen Pak Kasmujo dan sebagainya. Kemudian mereka sudah berubah pikiran atau berubah karakter seperti itu, ya. Kita jangan hopeless, jangan putus harapan, jangan putus asa. Tetap ini harus ditegakkan. Yang berkaitan dengan dugaan ijazah palsu harus tetap dilanjutkan. Kalau pencemaran nama bidang-bidang itu sudah SP3, saya rasa kasus ditutup lah, nggak ada masalah. Jangan ragu-ragu, jangan seperti ERJ ini mau menangkap ikan satu mau masuk lagi, buka lagi, tutup lagi, buka lagi, tutup lagi, seperti itu, ya. Kemudian perjuangan yang selama ini memang lelah, tapi masih lebih lelah para pemuda kita, para pejuang kita dulu mencapai kemerdekaan. Ini kita sudah merdeka, bukan merdeka kedua kali, ya kan? Mungkin merdeka di bidang hukum, ya. Jadi sekali lagi peran Bapak Presiden sini, Pak Prabowo, mungkin dibutuhkan, ya, harus bicara apa, harus mengambil keputusan apa, ya. Dan rata-rata presiden-presiden sebelumnya juga berani mengambil keputusan. Waktu Pak SBY jadi presiden, muncul RUU Keamanan Negara, beliau putuskan tunda semuanya, berhenti, tidak ada keributan. Presiden harus berani, ya. Kemudian masalah Pak Habibie juga, dia mementingkan dirinya, saya mau jadi presiden lagi, nggak perlu. Begitu jadi presiden, kepentingan negara dan bangsa selalu dikedepankan, bukan kepentingan dirinya sendiri. Jadi saya berharap dalam waktu dekat ini presiden bisa memberikan statement, memberikan keputusan presiden. Ijazah palsu ini, ya, harapan saya lanjutkan, tapi arahnya seperti saya katakan di awal tadi, tidak perlu memenjarakan orang, tapi harus dibuktikan ijazah palsu ini terbukti atau tidak terbukti seperti itu melalui mekanisme criminal justice system yang ada di Indonesia, ya. Jadi sekali lagi harapan saya, situasi di luar negeri yang masih terjadi antara konflik atau perang antara Iran dengan Amerika dan Israel, walaupun tensinya sekarang sudah menurun, tidak lagi terlalu keras, tapi dengan perubahan-perubahan ke depan nanti kita harapkan hal ini akan bisa mengembalikan stabilitas baik internasional maupun di dalam negeri seperti itu.